Ledakan keras disusul kobaran api mengagetkan ratusan pekerja di galangan kapal PT ASL Shipyard Batam. Mereka pun panik dan kocar-kacir menyelamatkan diri saat kapal tanker MT Federal 2 terbakar. Peristiwa kebakaran ini menelan 4 korban jiwa. Usai dievakuasi, para korban kebakaran kapal disemayamkan di ruang jenazah RS Mutiara Aini Batu Aji. Sementara itu dari hasil penyelidikan polisi, kapal terbakar saat dalam proses perbaikan. Kapal tanker, jadi sedang ada perbaikan di dalam tangkinya dan disitulah muncul kebakarannya. Berapa korban, Pak? Untuk korban yang sudah divalidasi ada 7 korban, ada 9 korban. Ada 9 korban yang dimana 4 diantaranya meninggal dunia. Saat ini 4 jenazah korban kebakaran kapal tanker MT Federal 2 langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan visum. Sedangkan 4 korban luka parah masih dirawat inap di rumah sakit. Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Enosa Ainus melaporkan. Tertidur pulas di bangku trotoar jalan, sepeda motor milik pengemudi ojek online raib digondol komplotan curanmor di Jakarta Selatan. Sementara di Depok, Jawa Barat berkedok gerai ponsel, seorang pria menjual obat keras ilegal. Malang, alih-alih tertidur di pinggir jalan karena kelelahan, pengendara ojol jadi korban pencurian. Aksi kawanan curanmor tersebut terekam CCTV di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor menyasar pengemudi ojol yang tertidur pulas di atas bangku trotoar. Manfaatkan situasi yang sepi dengan waktu singkat, para pelaku segera menggasak sepeda motor pengendara ojol. Dari keterangan petugas keamanan setempat, aksi pencurian terjadi menjelang pagi hari. Diduga para pelaku telah mengintai korban. Dia laporan ke saya, Pak, izin Pak, kenapa? Bisa nggak CCTV ini dilihat, Pak? Emang kenapa? Ya, saya kehilangan motor tadi pagi, Pak. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dan memviralkannya ke media sosial, berharap pelaku segera ditangkap. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Seorang pria berinisial NJ harus berurusan dengan anggota Polsek Cinere Depok, Jawa Barat karena menjual obat keras ilegal. Pelaku menjual obat terlarang di gerai ponselnya dan meraup untung hingga Rp350.000 per hari. Polisi menangkap pelaku setelah menerima laporan warga yang curiga dengan aktivitasnya. Dalam penggerbekan, polisi menemukan ratusan butir obat terlarang yang sudah dikemas dan siap edar. Pelaku mengaku mendapatkan pasokan obat dari seseorang berinisial BRO yang kini buron. Ironisnya, sebagian besar pembeli adalah kalangan remaja hingga diduga kuat peredaran obat ini menjadi pemicu maraknya aksi kekerasan remaja di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Curanmor yang kemarin kita amankan, dia juga menyuplai obat tramadol ini. Dan dia belinya pun di mana kita tidak tahu, namun karena spesialis, dia menjual kepada orang yang datang saja, dijajakan, dikasih uang, dijual, dijajakan, dikasih uang. Atas perbuatannya, NJ dijerat pasal berlapis tentang kesehatan dan pasal tentang psikotropika dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun pidana penjara atau denda paling banyak Rp5 miliar. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky melaporkan. Pemirsa, 75 orang diamankan polisi karena diduga pesta seks sesama jenis di Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, emak-emak grebek kafe remang-remang karena tetap buka meski sudah disegel petugas. Ayo, mas, naik sini. Ayo naik. 75 orang pria diamankan anggota Satreskrim Polres di kawasan Puncak Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka diduga melakukan perbuatan asusila pesta seks sesama jenis. Sebelumnya polisi menerima laporan warga atas beredarnya pamflet untuk acara itu. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa obat-obatan dan suplemen, alat kontrasepsi, hingga sebilah pedang. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Bogor. Sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka, namun ya baru menerbitkan LP dan kami sudah menetapkan proses penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan.
Dari hasil pemeriksaan medis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, 75 orang yang ditangkap mengalami penyakit kelamin dan HIV. 30 orang reaktif HIV dan non-reaktif 45 orang. 15 orang alami penyakit kelamin sifilis. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan emak gerebek kafe remang-remang di Pasar Baru Nagasari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Mereka meminta semua aktivitas kafe di Pasar Baru Kasang itu dihentikan. Warga resah karena selain menjual minuman keras, kafe itu juga menyediakan wanita penghibur. Sebelumnya kafe remang-remang itu dirazia dan disegel petugas, namun pemiliknya tetap membandel. Sama OPD Padang Pariaman telah razia ke sini tadi malam. Diharap kafe ini semuanya ditutup. Ya, karena dari segel ternyata hari ini malam ini tetap berbuka. Setelah warga dan pemilik kafe dimediasi pihak kepolisian, pemilik kafe akhirnya bersedia menutup usahanya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, geger siaran langsung aksi tak senonoh pasangan suami istri di Sidamulih, Pangandaran, Jawa Barat. Sementara seorang kakek di Pandeglang, Banten tega melecehkan tetangganya yang masih berusia 9 tahun. Pasutri muda berinisial WCJ dan E digerebek tim cyber Satreskrim Polres Pangandaran, Jawa Barat. Mereka tertangkap basah melakukan aksi tak senonoh melalui live streaming video porno dari rumah kontrakan mereka. Terbongkarnya aksi panas Pasutri ini dimulai dari temuan konten mesum yang viral di media sosial. Saat ditangkap, pasangan ini tengah tertidur lelap setelah siaran langsung lewat aplikasi digital berbayar. Keduanya diciduk dengan barang bukti 2 smartphone, data login, tangkapan layar aksi mereka, hingga rekaman transaksi digital. Pasutri ya, dia melakukan penyebaran pornografi secara elektronik. Ya. Dilakukan sejak bulan Desember sampai dengan kita ungkap di. Dalam aksinya pasangan ini meraup cuan hingga 65 juta rupiah. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mereka dijerat Undang-Undang Pornografi dengan denda hingga 12 juta rupiah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. RH, kakek berusia 63 tahun, diamankan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Pandeglang. Ia diduga melecehkan bocah perempuan berusia 9 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Modusnya dengan cara memberikan uang sebesar Rp5.000 kepada korban agar mau dicabuli oleh pelaku. RH diamankan setelah keluarga korban melapor. Tersangka dia melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut sebanyak 2 kali, dilakukan di rumah neneknya dalam keadaan posisi kosong, tidak ada siapa-siapa. Yang kedua dilakukan juga sama di rumahnya, dilakukan di ruang tengah di sofa. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami trauma. Pelaku kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.